menggunakan LOA untuk meningkatkan energi uang. Ya, semua orang bisa melakukannya dan semua orang bisa menerapkannya selama kita percaya bahwa kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita atau impian kita. Tapi nggak sedikit juga orang yang pesimis ya, bahwa segala sesuatu itu hanya milik orang-orang tertentu atau orang-orang yang beruntung aja, sedangkan kita tidak memiliki hak untuk mendapatkan itu semua. Itu pedoman yang ngawur ya. Jadi kita bisa menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentu saja kita bisa meningkatkan energi uang. Bagaimana caranya dan bagaimana penerapannya? Silahkan simak video ini sampai habis ya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ya bener banget, kita bisa menggunakan Law of Attraction atau LOA untuk meningkatkan energi uang. Ketika kita ini bisa menggunakannya dan kita bisa menerapkannya, apalagi di channel ini banyak saya bahas ya soal keuangan juga. Apalagi itu adalah juga materinya adalah Law of Attraction. Terus kalau untuk materi yang lain, teman-teman bisa simak di channel Kurai Mimpi dan teman-teman bisa mendapatkan banyak banget nanti antara di sini dan channel Kurai Mimpi. Nanti teman-teman bisa kolaborasikan ilmunya, tergantung tujuan teman-teman untuk apa. Itu bisa digunakan semuanya ya. Bisa dikolaborasikan, bisa dikombinasikan. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Fokus pada positivitas. Hindari pemikiran negatif tentang uang. Fokuslah pada pemikiran positif mengenai kekayaan dan keberlimpahan. Gantilah pikiran negatif dengan afirmasi positif dan keyakinan bahwa Anda pantas mendapatkan keberlimpahan finansial atau keuangan. Nah, kita harus fokus pada sebuah positivitas ya, atau sesuatu yang positif. Kalau kita hanya berfokus pada hal-hal yang sebenarnya itu merupakan sebuah hambatan, ya jangan dilakukan. Kenapa? Ya ketika kita melakukannya, ketika kita fokus pada hal-hal yang kurang menyenangkan mungkin, atau hal-hal yang mungkin itu sebuah ya penghambat kita nggak akan pernah menjadi orang yang bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Apalagi untuk meningkatkan energi uang, kita nggak akan pernah mengalami yang namanya keberlimpahan. Mungkin Anda bosen ya di tengah jalan, atau Anda merasa udah jenuh nih, kok belum dapat, kok belum dicapai-capai. Akhirnya apa? Muncul pemikiran-pemikiran negatif, muncul sesuatu yang itu di luar keinginan kita, dan itu akan menjadi sebuah penghambat. Dan ketika itu sudah menjadi penghambat dan kita mengiyakan, maka ketika kita udah nyerah itu, kita akan berpikirnya selalu pesimis. Besok lagi ada kita ketemu mungkin ya, entah kita baca sesuatu ataupun kita menemukan video-video tentang Law of Attraction, ataupun yang membahas bagaimana diri kita memiliki potensi yang bisa mencapai segala sesuatu. Itu kita akan bersikap bahwa itu semua itu nggak mungkin, nggak bisa. Karena apa? Wah, gua udah gagal, gua nggak mungkin dapat lagi. Ketika kita sudah menyerah, disitulah kita kalah. Nah, ketika kita udah melakukan itu ya, kita nggak akan pernah menemukan atau kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Kenapa? Kita udah nggak fokus lagi pada sesuatu yang positif. Karena kita nggak mau evaluasi kesalahannya di mana sih, terus apa sih yang perlu diperbaiki. Kalau kita udah nggak mau seperti itu, alias kita nggak mau memperbaiki apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi halangan, itu justru hal-hal yang nggak kita inginkan, itu yang kita tarik dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi orang yang justru akan lemah, dan semakin lemah tentunya. Kenapa? Ya kita tidak mau melihat dari kacamata berbeda. Karena apa? Wah, gue nggak berhasil, nggak bisa, gue ditakdirin bukan untuk berhasil. LOA itu bohong, LOA itu omong kosong. Ya itu karena Anda menyerah. Tapi saya yakin teman-teman yang di sini memiliki semangat, dan teman-teman di sini memiliki sebuah tujuan yang memang berusaha diwujudkan. Jadi misalkan sedang mengalami kendala atau teman-teman bingung ini mesti gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi nanti kita akan bahas ya, jadi saya pasti balas kok. Dan kita lanjut di poin kedua. Rasa syukur terhadap uang yang sudah ada. Luangkan waktu untuk merasakan rasa syukur terhadap uang yang sudah ada dalam hidup Anda. Rasa syukur menciptakan energi positif dan membantu memperkuat ikatan emosional Anda dengan keberlimpahan. Kita sering membahasnya juga, kalau rasa syukur kita itu ya, kalau untuk uang ya syukuri aja, kita punya berapa disyukuri. Terus teman-teman kan juga udah punya yang namanya jimat uang ya, yang taruh di dompet. Mungkin kalau yang dagang taruh di laci atau di tempat biasa menyimpan uang dagangan. Itu
syukuri aja meskipun nih Anda tinggal sisa punya uang di dompet itu yang Anda miliki entah berapapun. Syukuri aja. Uang ini energi dan dirinya juga akan menarik energi yang serupa. Jadi dia akan menarik energi uang juga. Cuman prosesnya beda-beda. Bisa aja kita dapat kerjaan yang tadinya nggak kerja, atau yang mungkin kita sedang mungkin nggak dapat proyek, tiba-tiba ada tawaran proyek baru. Kita yang mungkin ini sedang butuh nih buat bayar SPP atau untuk apa, untuk anaknya. Tiba-tiba ada orang yang mungkin berbagi karena dapat uang banyak, mungkin menang sebuah lomba atau dirinya mendapat bonus dan akhirnya dia berbagi. Yang diingat kita karena apa? Energi uang yang kita miliki karena kita bersyukur, kita berterima kasih dan kita berkomunikasi dengan uang yang kita miliki, maka uang tersebut juga akan menarik uang yang lainnya. Dirinya nggak suka sendirian. Tiba-tiba nih, ini punya temen ini yang dia lama banget nih nggak ketemu, coba gua WA, coba gua telepon. Nomor rekening berapa? Nah, itu sesuatu yang mungkin juga bukan sesuatu yang nggak mungkin. Karena apa? Kita udah bersyukur nih, kita punya uang berapa, kita menikmatinya. Mungkin di lain kesempatan kita bahas nih bagaimana kita itu bisa menghasilkan uang atau uang kita bisa menarik uang-uang yang lainnya untuk datang. Nanti kita akan buatkan videonya, tapi saya nggak janji kapan, tapi yang jelas nanti akan ada ya. Jadi teman-teman, syukuri aja berapa uang yang dimiliki, berapapun itu nilainya disyukuri. Ketika Anda udah bersyukur, maka apa? Nanti Anda akan mendapatkan nilai yang lebih. Kita lanjut di poin ketiga. Bersikap dermawan. Terapkan sikap dermawan terhadap uang. Berikan dengan sukarela dan dengan senang hati. Sikap ini menciptakan aliran energi positif dan melepaskan rasa takut atau kekurangan terhadap uang. Bersikap dermawan itu bisa juga untuk mungkin diri sendiri. Ingat di video tentang sesajen, diri kita pengen makan apa, turuti. Terus kita mungkin berbagi. Jangan karena kasihan, jangan karena mungkin nggak enak lah orang tetangga atau temen atau siapa. Yang jelas tanamkan bahwa diri kita ini membantu itu dengan senang hati. Kita akan menarik nilai-nilai berikutnya. Karena apa? Mental kita itu sudah tertanam bahwa kita adalah orang yang kaya. Mental kita adalah mental yang berlimpah, mental keberlimpahan. Nah, itu akan menarik nilai-nilai uang tertentu yang mungkin lebih besar atau minimal sama. Itu nggak boleh diabaikan ketika kita dermawan, entah ke diri sendiri. Kalau diri sendiri ini paling makanan, pakaian, udah itu aja sih mintanya bukan aneh-aneh. Kalau ada yang bilang, wah ini kok diri saya ini pengen nikah lagi nih, itu bukan keinginan diri, itu bukan keinginan dari diri kita yang sebenarnya. Karena apa? Itu nafsu. Saya nggak akan membahas itu Jadi teman-teman, kalau berbagi, rasakan bahwa Anda ini adalah orang yang mampu Mungkin di video yang lain saya bercerita juga bagaimana kalau kita ketemu nih pengamen atau pengemis di jalan, kita ngasihnya karena apa? Mungkin kasihan, mungkin nggak enak seperti tadi saya bilang, atau mungkin sungkan. Kasih aja kalau kita ini orang yang mampu. Udah, kita ngasih 1.000 2.000 tapi baliknya 200.000 sampai 2 juta mungkin lebih, itu bukan sesuatu yang nggak mungkin juga, itu adalah sesuatu yang mungkin juga. Dan kita lanjut di poin keempat. Hindari stres finansial. Manajemen stres finansial dengan bijaksana. Rasa takut dan rasa kecemasan terhadap keuangan dapat menciptakan energi negatif yang menghambat aliran keberlimpahan. Fokuslah pada solusi dan tindakan positif untuk mengatasi stres finansial. Jadi kadang kita ini bingung nih, nggak punya duit gimana nih, besok gimana. Kita berpikirannya udah kemana-mana, besok masih ada tagihan, besok masih ada ini, masih ada itu, ada kewajiban yang harus diselesaikan. Tapi diingat ketika kita merasa seperti itu, justru apa? Energi negatif yang akan muncul. Karena kalau Anda tahu, mungkin saat ini nggak ada, kita nggak tahu besok besok pagi, sore, malam, terserah, tiba-tiba kita dapat yang namanya uang ataupun rezeki lah. Kita nggak tahu tiba-tiba. Karena apa? Rezeki hari ini dan besok itu beda, dan besok lagi beda lagi. Mungkin untuk minggu depan juga beda lagi. Tergantung bagaimana mental kita mengelola stres nih soal finansial atau keuangan. Ketika kita merasa bebanku terlalu berat, terus mungkin ini begini begitu, dan kita berpikiran bahwa udahlah nyerah aja lah, mungkin Anda sedang mengerjakan sesuatu dan itu belum menghasilkan, tiba-tiba Anda udahlah berhentilah,
cari kerja yang lain, yang penting ada pemasukan, yang penting bisa makan. Gak gitu, ini versi saya loh ya. Jadi ketika kita memiliki masalah yang ketika itu kita nggak bisa memanagenya, kita akan menyerah. Mungkin saat ini Anda punya cita-cita nih ke depan, punya sebuah impian bahwa Anda punya bisnis yang itu pasti akan besar, ya kan? Anda udah optimis nih, tapi di sisi lain kok ini lagi menurun, kok penghasilannya nggak stabil. Nah, kita udah nyerah, kita udah berhenti dari situ. Maka apa? Cita-cita Anda nggak akan pernah terwujud seumur hidup, dan Anda sedang mengalami stres secara keuangan. Yang jelas kita fokus aja. Law of attraction bukan ilmu abrakadabra, tapi law of attraction butuh waktu dan butuh proses, dan mental kita dibentuk sebenarnya. Ketika mental kita udah terbentuk, ya kita akan jadi orang yang tangguh. Dan kita lanjut di poin kelima, visualisasi keberlimpahan. Rutin melakukan visualisasi keberlimpahan uang. Bayangkan dan rasakan dengan detail bagaimana hidup Anda akan terlihat ketika mencapai tujuan finansial Anda. Visualisasi memperkuat ikatan emosional dan meningkatkan daya tarik positif. Ya, sebenarnya saya nggak mau jelaskan panjang lebar ya, karena di video sebelum ini ya, ini videonya kayak berseri ya. Teman-teman bisa nonton langsung ya. Videonya ada di sini. Nanti saya sematkan juga di deskripsi. Tinggal klik aja. Jadi poin kelima ada video khususnya dan teman-teman bisa menonton langsung ya. Bisa dipelajari bagi yang belum menonton. Tapi kalau yang udah menonton boleh diulang lagi, boleh di skip dan nunggu video berikutnya. Nanti saya akan bahas apa yang jelas. Kita sama-sama belajar di sini. Saya bukan mengajari, saya bukan menggurui. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman dan teman-teman bisa terapkan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sukses berlimpahan.